time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas analisis jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi Bisnis yang Efektif dalam Mengatasi Krisis, ditulis oleh Ari Chandra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan diterbitkan dalam Jurnal Administrasi Bisnis pada tahun 2010. Tulisan ini membahas bagaimana perusahaan dapat bertahan dan memulihkan citra di tengah krisis melalui strategi komunikasi bisnis yang efektif, terutama dengan mengandalkan peran hubungan masyarakat atau public relation. Penulis mengawali tulisannya dengan contoh nyata tentang kasus Ajinomoto di Indonesia saat itu. Produk penyedap rasa Ajinomoto mengalami penurunan penjualan secara drastis karena beredar kabar bahwa bahan bakunya mengandung unsur babi. Isu ini memicu reaksi besar dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dan penjualan Ajinomoto menurun hingga hanya mencapai 30% dari target normal. Padahal sebenarnya tidak ada kesalahan dalam kualitas maupun proses produksinya. Masalah utama muncul karena adanya pencitraan negatif terhadap produk di mata publik. Untuk memulihkan reputasinya, pihak Ajinomoto mengambil langkah cepat dengan menarik seluruh produk dari pasaran, memasang iklan perminta maaf di berbagai media, mengganti bintang iklan dengan tokoh yang lebih religius yaitu Deddy Mizwar, serta melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis modern, kesalahan dalam mengelola komunikasi dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Dalam era ketika arus informasi sangat cepat dan luas, penanganan komunikasi menjadi hal yang mutlak. Sebuah isu kecil dapat membesar menjadi krisis besar apabila tidak segera dikelola secara tepat. Setelah menjelaskan latar belakang tersebut, penulis membahas pentingnya pengelolaan komunikasi bisnis melalui peran hubungan masyarakat menurut banyak perusahaan yang belum menyadari betapa pentingnya fungsi humas dalam menjaga reputasi dan komunikasi perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Humas berperan sebagai jembatan antara perusahaan dengan publik, serta bertugas mengelola citra dan reputasi agar tetap positif di mata masyarakat. Dalam konteks ini, reputasi dipahami sebagai apa yang dipercayai publik tentang karakter perusahaan, bukan sekedar keadaan sebenarnya. Dengan kata lain, persepsi masyarakat lebih menentukan dibandingkan kenyataan yang terjadi di dalam perusahaan. Itulah sebabnya reputasi menjadi aset yang sangat berharga. Perusahaan dengan reputasi yang baik akan memperoleh kepercayaan, dukungan, dan kesetiaan dari para pemangku kepentingan. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat menghancurkan kepercayaan publik meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan besar. Penulis juga menjelaskan bahwa humas berbeda dari kegiatan pemasaran. Pemasaran berfokus pada bagaimana mengenalkan dan menjual produk kepada masyarakat melalui iklan atau promosi. Sedangkan humas berfokus pada bagaimana membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Humas bekerja melalui komunikasi dua arah, bukan sekedar membujuk, tetapi juga mendidik dan membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dengan masyarakat. Tujuan humas bukanlah penjualan secara langsung, melainkan penciptaan reputasi yang kuat agar perusahaan dipercaya oleh publik. Karena itu, humas harus mampu bekerja sama dengan media massa, pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk menjaga citra perusahaan, hubungan yang baik dengan media menjadi hal yang sangat penting, sebab publikasi yang positif di media massa dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan baik dengan publik. Untuk mencapainya, humas harus memahami kebutuhan dan karakter masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Pesan yang disampaikan kepada publik harus sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Jika pesan terlalu rumit, maka makna yang terkandung di dalamnya bisa hilang. Selain itu, humas harus mampu memilih saluran komunikasi yang paling tepat, baik melalui media cetak, televisi, internet, maupun pertemuan langsung, tergantung pada situasi yang dihadapi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Humas berfokus pada 3 hal utama, yaitu pencitraan publik di media massa yang membangun opini publik. Ketiga hal ini saling berkaitan karena pencitraan yang baik akan mendukung pemberitaan yang positif, dan pemberitaan yang positif akan membentuk opini publik yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, penulis membahas tentang prinsip-prinsip menghadapi krisis. Menurutnya, setiap krisis memiliki 4 ciri utama. Pertama, krisis selalu datang secara tiba-tiba sehingga perusahaan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Kedua, saat krisis terjadi, perusahaan seringkali kekurangan informasi yang akurat. Ketiga, informasi mengenal krisis biasanya menyebar dengan cepat dan tidak terkendali, bahkan seringkali menjadi tidak proporsional karena media dan lembaga swadaya masyarakat ikut menafsirkan dengan cara mereka sendiri. Keempat, krisis akan menimbulkan sorotan publik yang sangat tajam, di mana setiap tindakan perusahaan akan dinilai dan dikritik secara terbuka. Oleh sebab itu, penulis menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Dalam masa krisis, perusahaan harus berani tampil berbicara dan memberikan penjelasan terbuka agar publik tidak salah paham. Penulis kemudian menjelaskan tahapan-tahapan krisis yang dikembangkan berdasarkan teori Stephen Pink. Tahap pertama adalah pra-krisis, yaitu ketika muncul tanda-tanda awal seperti keluhan atau masalah kecil di internal perusahaan, tetapi diabaikan oleh manajemen. Jika tahap ini tidak ditangani, maka akan berkembang menjadi tahap kedua, yaitu krisis yang sebenarnya. Pada tahap ini, media mulai ramai memberitakan peristiwa tersebut, dan opini publik mulai terbentuk. Tahap ketiga adalah pemilihan citra, di mana humas harus bekerja keras untuk memperbaiki persepsi masyarakat dengan berbagai cara komunikasi. Tahap keempat adalah tahap kesembuhan, yaitu ketika opini publik mulai beredar dan citra perusahaan berangsur membaik. Jika penanganan krisis dilakukan dengan baik, perusahaan bahkan bisa keluar dari krisis dengan citra yang lebih kuat dari sebelumnya. Kasus kedua adalah Tenon. Dalam bagian penutup, penulis menyimpulkan bahwa di era media dan teknologi yang semakin maju, kehidupan perusahaan tidak bisa dibatasi hanya pada urusan internal. Setiap peristiwa, terutama yang bersifat tidak normal atau menyimpang dari kebiasaan, akan dengan mudah menarik perhatian media. Karena itu, perusahaan harus siap menghadapi situasi krisis dengan strategi komunikasi yang matang. Keberhasilan dalam menjaga reputasi pada saat krisis sangat bergantung pada kesiapan perusahaan membangun hubungan baik dengan publik di masa normal. Ketika krisis terjadi, perusahaan yang sudah memiliki jejaring komunikasi yang kuat akan lebih mudah mendapatkan dukungan. Dengan strategi komunikasi yang baik, krisis yang seharusnya merugikan justru bisa menjadi peluang untuk memperlihatkan tanggung jawab, profesionalitas, dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Jurnal ini menegaskan bahwa komunikasi bisnis yang efektif adalah kunci utama dalam mengatasi krisis. Kecepatan respon, kejujuran dalam menyampaikan informasi, dan keterbukaan terhadap publik merupakan nilai yang harus dijaga oleh setiap perusahaan. Reputasi dan kepercayaan publik adalah aset yang jauh lebih berharga dibandingkan keuntungan sesaat. Dengan komunikasi yang baik dan strategi humas yang tepat, krisis bukanlah akhir, melainkan kesempatan bagi perusahaan untuk membuktikan integritas dan membangun citra positif di mata masyarakat. Baiklah, sekian video analisis dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.